Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, kita Ya. lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan soal mungkin dakwah atau menyampaikan amar ma'ruf gitu ya kepada orang lain. Nah, kadang-kadang tuh mungkin niat kita tuh sebenarnya baik ya. Kita ingin menyampaikan misalnya ajaran agama kita gitu ya, menasehati. Tapi kadang-kadang tuh ada aja responnya kan nggak selalu baik ya. Wah, ini nih nggak toleran misalnya, atau terlalu ekstrim, terlalu fanatik dengan bla 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 gitu. Nah, bagaimana kita biar bisa lapang hatinya untuk tetap ya udah ini tuh ya nggak apa-apa, udah lanjut Iya. aja gitu. Karena Iya. kadang-kadang juga putus asa loh, mendapat respon yang kayak gitu ya. Iya. Iya. Yang perlu kita pahami adalah hakikat dakwah itu apa. Dakwah itu diambil dari fi'il madhi dan fi'il mudhari, da'a yad'u da'watan. Artinya ada 4. 1, dakwah itu artinya menyampaikan. 2, dakwah itu artinya mengajak. 3, dakwah itu artinya menyeru. Dan yang keempat, dakwah itu artinya mempengaruhi. Mempengaruhi. 4 ya. Menyampaikan, mengajak, menyeru, dan mempengaruhi. Bukan berubah. Jadi kalau kita sudah berdakwah dan orang yang kita dakwahi belum berubah, jangan jadi kesel. Jangan jadi merasa bahwa gagal dakwah kita. Enggak. Fokus, 1 menyampaikan. Berarti penting gak cara menyampaikan? Penting. Penting. Nabi itu punya kemampuan tabligh, menyampaikan dengan cara yang baik. Nabi itu Masya Allah ya. Kenapa Nabi menyebut orang-orang sekitarnya dengan sahabat? Nah itu. Bukan murid. Padahal kan murid ya. Iya. Karena kan belajar sama Nabi. Tapi menyebutnya Iya. sahabat. Karena kesannya kalau murid dengan guru tuh ada gap. Gap. Kalau jauh. sahabat tuh iya, kamu Dekat. sahabatku, kayak Iya. merangkul gitu ya. Metode bukan itu. Ya, Masya Allah ya. Luar biasa betul. kan? Nabi bisa Masya Allah menempatkan kalimat-kalimat dakwah yang bisa diterima oleh berbagai kalangan. Kalau ketemu anak kecil gimana, kalau ketemu anak muda gimana, kalau ketemu yang lebih senior gimana. Ya kan? Mohon izin. Dari 4 sahabat Nabi yang sangat dekat. Abu Bakar, senior banget. Iya. Coba bayangin nih. Umar. Senior. Utsman muda. Ali anak kecil. Itu jadi 4 orang yang nempel sama Nabi. Berbeda-beda Pastikan juga dengan pendekatan yang beda-beda. Satu kali Nabi ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud misalnya, amal apa yang sangat dicintai Allah? Ya, maka Nabi menjawab, as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktunya. Satu kali Nabi ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, amal apa yang sangat dicintai Allah? Maka Nabi menjawab, menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Satu kali Nabi ditanya oleh seorang pengusaha yang sangat luar biasa misalnya. Seorang pengusaha, amal apa yang dicintai Allah? Berinfak dan bersedekah dengan harta yang kamu miliki. Jadi beliau tahu ya, harus ngomong kayak gimana gitu. Bukan Nabi gak konsisten loh. Iya. Oh gak konsisten? Bukan. Tapi Nabi menempatkan sesuatu pada tabligh yang bisa diterima oleh banyak orang. Satu kali Nabi ditanya oleh nenek-nenek, ini bercandanya, apakah nenek akan masuk surga? Enggak, kata Nabi. Nenek gak akan masuk surga. Nenek itu sedih. Nenek itu nanti gak akan masuk surga. Karena yang masuk surga itu semuanya muda-muda. Nenek gak akan. Terus aku gimana? Nenek akan berubah jadi lebih muda nanti. Apakah tersinggung? Tidak. Jadi menyampaikan aja. Fokusnya pada menyampaikan. Terus mengajak pada kebaikan. Fokus ngajak. Berarti kan ngajak juga kudu jelas gimana cara ngajaknya. Terus menyeru. Sampai yang tadi mempengaruhi. Nah ternyata level yang paling susah itu mempengaruhi. Makanya izin ya. Kita yang diizinkan punya pengaruh yang besar. Punya follower yang banyak. Jadi public figure. Itu gunakan akun sosmedmu untuk mempengaruhi banyak orang. Itu gede banget pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan sampai ada orang yang berbuat baik karena melihat ajakan kebaikan kita, maka selama orang itu berbuat baik, pahalanya ngalir sama kita yang terus ngajak kebaikan. Ingat, ada amal jariah, ada dosa jariah. Jangan sampai followermu yang banyak malah digunakan untuk menambah dosa jariah. Yang karena orang melihat postinganmu jadi berbuat buruk, tapi sekarang harus diganti.
Gimana caranya orang melihat postingan kita jadi ingin berbuat baik. Hmm. Tutupi keburukan kita dengan ajakan kebaikan kita. Masya Allah. Kalau kita misalnya itu tadi ya Ahilman, berpindah dari mungkin berhijrah ya dari Iya. yang kondisi yang kurang baik menjadi yang lebih baik, Iya. dan kita mungkin notice gitu, kayak dulu aku posting sesuatu yang Oke. itu berpotensi menjadi dosa jariahku. Semampu kita akan mencoba untuk hapus. Yes. Hmm. Semampu kita. Semampu kita. Hapus. Dan tutupi keburukan kita di masa lalu dengan kebaikan kita di masa sekarang. Wa atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikanmu itu akan menutupi keburukanmu di masa lalu. Fokus ke situ. Setiap orang punya masa lalu, tapi setiap orang juga punya harapan dengan masa depan. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, tapi lihatlah harapan yang Allah siapkan di waktu yang akan datang. Lebih tenang dalam hidup. Iya, iya. Jangan juga ya itu tadi ya, putus harapan. Jangan. Kadang-kadang aduh yang ini tuh belum bisa, aduh Jangan. gimana. Jadi ya aduh nanti kalau dosanya Jangan. nggak selesai gitu-gitu. Jangan putus asa dengan apa yang sudah terjadi. Jangan terlalu cemas dengan apa yang akan terjadi. Setuju. Belajarlah menjalani apa yang hari ini kita jalani. Udah. Dan Allah tuh akan melihat proses kita Pasti, ya. pasti, ya. pasti. Bukan maksudnya hanya dengan ketakutan tapi kita nggak ngapa-ngapain ya, Ya. bahasanya gitu. Betul. Ya banyak cerita. Ada seorang sahabat luar biasa, Umar bin Khattab radhiyallahu Oh, iya. dulunya adalah orang yang membenci Nabi, pernah memusuhi Nabi, tapi kemudian hidayah sampai kepadanya, Allah lembutkan hatinya. Singkat cerita, beliau menjadi orang yang paling mencintai Nabi dan membela Nabi. Apalagi sekarang, kalau kita ke Masjid Nabawi, di samping makamnya Nabi, itu ada makamnya Umar bin Khattab, orang yang dulu pernah membenci Nabi SAW. Ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Dulu ketika perang Uhud itu adalah orang yang memerangi Nabi SAW. Tapi kemudian saat Khalid bin Walid mendapatkan hidayah dalam hatinya, kemudian beliau bersama dengan Nabi, maka dari awalnya memerangi Nabi, akhirnya menjadi pedangnya Nabi SAW. Jadi jangan pernah melihat keadaan kita di masa lalu. Orang sekarang boleh mungkin bergelimang dosa, tapi bisa Iya. jadi ya bisa Iya. jadi beliau ini akan mungkin Betul. jadi orang yang soleh di akhir Betul. hidupnya. Orang yang hari ini buruk, Buruk. jangan putus asa. Karena engkau masih punya harapan kebaikan. Kita yang sudah diizinkan jadi baik, jangan sombong. Jangan sombong. Karena bisa kita nggak pernah terkunci. tahu ujung kehidupan kita seperti apa. Aduh itu takut sih, itu takut banget. Jadi kita tuh nggak boleh pede duluan ya. Iya. Justru karena nggak boleh pede tuh, jadi kita harus Berhati-hati. berhati-hati. Betul. Oke. Dan pokoknya ya jadinya lebih awas ya. Iya. Harus ngumpulin, harus banyak muhasabah juga. Mungkin kita merasa amal kita nggak cukup, jadi Betul. kita terus nabung Betul. amal. Gitu ya. Betul. Closing dong terakhir sebelum kita tutup. Iya. Dakwah itu harus dikuatkan dengan kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju. Saya teringat dengan perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah, apa yang disampaikan lebih utama daripada siapa yang menyampaikan. Cara menyampaikan lebih utama daripada apa yang disampaikan. Dan hati orang yang menyampaikan lebih utama daripada apapun. Jadi semua yang berangkat dari hati akan masuk ke dalam hati. Masya Allah. Jika dakwahmu belum menemukan hatinya, mungkin ada yang belum bersih dengan hatimu. Sehingga lisanmu terkesan tumpul untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Masya Allah. Hati udah. Iya. Sumbernya tuh di hati. Betul. Masya Allah. Ahilman terima kasih loh remindernya hari ini, Baik. ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, Amin. insight buat kita Amin. ya. Yang mungkin sedang mengalami kondisi yang juga Amin. tadi disampaikan ini mendapat mendapat pencerahan, mendapat solusi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ahilman, sehat Sama. selalu. Pemirsa, saya sudah berjumpa kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal Saya alamin. Maria Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.